Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas M04 Dasar-Dasar AMDAL, di mana kami akan membahas tema pembangunan Makassar Newport atau MNP dari penugasan proyek 1, proyek 2. Di sini kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, Ruben Edzer Patrialau, lalu ada Ardari Aryo Intisar, lalu ada Muhammad Alif Atabarani, Reski Mulyana Sadia, dan juga Samuel Harpandi. Oke, next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pertama, latar belakang Kota Makassar sebagai kota metropolitan juga merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin tumbuh pesat perekonomiannya, pada setiap sektor didukung dengan lokasinya yang strategis, mengakibatkan mobilitas usaha yang tinggi sehingga iklim bisnis mudah tercipta. Muncullah perusahaan-perusahaan di Kota Makassar menjadi gambaran betapa pesatnya pertumbuhan bisnis di Kota Makassar. Baik itu perusahaan luar, baik itu perusahaan luar yang memperluas jangkauan bisnisnya atau perusahaan yang didirikan oleh para pengusaha lokal Makassar sendiri. Yang kedua, untuk menunjang perekonomian Kota Makassar, maka Pemda setempat merencanakan pembangunan Makassar Newport atau MNP. Newport ini merupakan salah satu penunjang dalam perekonomian nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Yang ketiga, Makassar Newport akan dibangun dengan luas lahan sekitar 450 hektar. Dengan demikian, sebagai komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka MNP ini harus memiliki izin AMDAL. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting wajib melakukan kajian AMDAL. Kajian AMDAL tersebut perlu dilakukan guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari operasional kegiatan, terutama pencemaran udara yang diperkirakan punya pengaruh buruk terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Ketersediaan sumber daya alam dalam meningkatkan pembangunan sangat terbatas dan tidak merata. Sedangkan permintaan sumber daya alam terus meningkat akibat peningkatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Next. Yang kedua, adanya tujuan rencana kegiatan. Tujuan dari rencana kegiatan ini memiliki dua, yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan rencana kegiatan pembangunan apartemen dan townhouse Hillworth adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjang perekonomian Kota Makassar sebagai sarana transportasi laut di wilayah timur. Yang kedua, manfaat dari rencana kegiatan pembangunan apartemen dan townhouse Hillworth adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perekonomian Kota Makassar dan sekitarnya. Dan yang kedua, merupakan jalur perdagangan kawasan timur. Selanjutnya ada pelaksanaan studi. Dua pelaksanaan studi. Yang pertama itu status studi AMDAL. Studi AMDAL dilakukan setelah pemeraksaan kegiatan selesai melakukan studi kelayakan teknis dan ekonomis. Saat ini, status studi AMDAL PT Pelindo 4 pada proyek pembangunan Newport Makassar di Laut Utara Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rangka memulai kegiatan tahap pengurusan, perizinan, konsultasi publik, dan melakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, kesesuaian lokasi rencana kegiatan. Lokasi proyek Newport Makassar PT Pelindo 4 secara administratif berada di wilayah Laut Utara Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana pembangunan Newport Makassar di lokasi ini adalah bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap rencana pemerintah Kota Sulawesi Selatan untuk memperluas pelabuhan Makassar yang semakin sempit karena semakin tinggi arus lalu lintas di perairan ini. Proyek ini direncanakan dimulai pada tahun 2013. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, baik. Jadi saya akan melanjutkannya. 2.1 deskripsi rencana usaha dan kegiatan. Next. Deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan utama dan pendukung dan wajib AMDAL. Penegasan di peraturan Menhal nomor 05/2012 jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran 1 peraturan Menteri ini dapat menjadi jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL apabila di dalam usaha dan atau kegiatan dimaksud terdapat salah satu jenis usaha dan atau kegiatan pendukung yang termasuk dalam jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 peraturan Menteri ini. Contoh, pengambilan air tanah, jenis usaha dan kegiatan pendukungnya wajib AMDAL, misal pengambilan air tanah lebih dari 50 liter per detik dari 1 sampai 5 sumur dalam satu liter dalam satu, maaf Kak, dalam satu area kurang lebih 10 hektar. Jenis rencana usaha dan kegiatan utama di luar lampiran 1 UPL, misal pembangunan bangunan gedung kurang dari 10.000 meter atau luas lahan kurang dari 5 hektar. Jadi, jika ada rencana pembangunan bangunan gedung, harus menjadi usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL. Penting dalam proses penampisan, uraikan deskripsi jenis rencana usaha dan atau kegiatan utama dan pendukung secara jelas. Periksa dan bandingkan seluruh jenis usaha dan atau kegiatan dengan lampiran 1 Permen 0,5/2012. Next. Next, Kak. Oke, kemudian jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misal, tambang di hutan lindung, wisata alam di kawasan lindung. Batas proyek terluar yang bersinggungan dengan batas terluar dari kawasan lindung. Kawasan lindung yang tercantum dalam lampiran Permen LH dan telah ditetapkan sesuai dengan PUU. Dampak potensi dari rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut secara nyata mempengaruhi kawasan lindung terdekat. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang berada di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL adalah rencana usaha dan atau kegiatan. Yang pertama, eksplorasi pertambangan, migas, dan panas bumi. Kedua, penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. 3, yang menunjang pelestarian kawasan lindung. 4, yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan. 5, budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup. 6, budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat. Next. 2.2 deskripsi umum rona lingkungan hidup awal. Komponen lingkungan terkena dampak penting rencana usaha dan atau kegiatan. Yang pertama, karakteristik iklim. Berdasarkan data yang tercatat di Stasiun Klimatologi Panakukang, Makassar, diperoleh bahwa curah hujan rata-rata tahunan di Kota Makassar dan sekitarnya selama tahun 2004 adalah berkisar 224,7 mm per tahun dengan 12,1 hari rata-rata hujan. Curah hujan tertinggi dicapai pada bulan Februari dengan rata-rata 691 mm per bulan dan tidak ada hujan pada bulan Agustus. Seperti di wilayah Kota Makassar, secara umum maka pola iklim dipengaruhi oleh 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan November sampai April dan musim kemarau dari bulan Mei sampai Oktober. 2. Arah dan kecepatan angin. Pola arah dan kecepatan angin di wilayah studi disajikan dalam bentuk windrows atau mawar angin. Tangan dari mawar angin menunjukkan arah dari mana angin bertiup, sedangkan warna menunjukkan kelas kecepatan angin atau knot. Mawar angin tahunan yang bisa dilihat di gambar 2.2,4 memperlihatkan bahwa di wilayah studi ini prevailing wind atau angin yang paling bertiup berasal dari arah timur dan timur laut dengan kecepatan angin paling sering bertiup sebesar 4-7 knot. Next. Yang ketiga,
Topografi kawasan. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi. Dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada di koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1 sampai 25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 sampai 5 derajat ke arah barat. Diapi dua muara sungai yakni Sungai Talo wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km daratan dan termasuk 11 pulau di Selat Makassar ditambah luas wilayah perairan yang lebih dari 100 km. Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Di antara kecamatan tersebut ada 7 kecamatan yang berbatasan dengan pantai, yaitu Kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Salo, Tamalandrea, dan Kuringkanaya. Next. Yang keempat, kualitas air. Pesatnya pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Makassar telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air bersih dan sanitasi yang memadai. Kualitas air pada tinjauan daerah yang akan dibangun serupa sebagai sebagian area atau zona darat menjangkau 64% yang terlayani akses air minum yang layak, sedangkan sanitasi yang terlayani sekitar 88% yang sebagian besar belum layak di sekitar proyek. Yang kelima, kualitas udara dan kebisingan. Kualitas udara, Badan Lingkungan Hidup Daerah atau BLHD Sulawesi Selatan menyatakan udara Kota Makassar paling tercemar dibanding daerah lain. Di Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum BLHD, Sulsel Theodorus Suwardi menambahkan pemantauan kualitas udara khususnya di Kota Makassar terus dilakukan. Penyumbangan terbesar penurunan kualitas udara di Kota Makassar yakni emisi kendaraan bermotor. B. Kualitas kebisingan. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan rona lingkungan awal mengenai kebisingan hasil uji partikulat 11,10. Sedangkan baku mutu berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 14 tahun 2003 tentang baku mutu udara ambien dan baku mutu tingkat kebisingan yang berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 230 maksimum per meter untuk waktu pemaparan 24 jam. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hasil penelitian masyarakat. Next. Setiap hal yang berhubungan atau berdampak langsung ke masyarakat memang perlu adanya keterlibatan peran dari masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang terlibat langsung dalam permasalahan yang ada di lingkungan sekitar masyarakat. Next. Nah, dalam keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan itu disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain. Pada pasal pertama, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, peran masyarakat dapat berupa poin pertama, pengawasan sosial, poin kedua, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau poin ketiga, penyampaian informasi dan atau laporan. Pada ayat ketiga, peran masyarakat dilakukan antara lain pada poin pertama, meningkatkan kepedulian dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Poin kedua, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan. Poin ketiga, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Poin keempat, menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Dan poin kelima, mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal. Nah, kemudian dengan adanya peraturan di atas, masyarakat tidak perlu takut untuk mengeluarkan pendapat dalam permasalahan dampak lingkungan hidup yang ada di sekitar masyarakat. Selain itu, keikutsertaan masyarakat di sekitar kegiatan usaha sangatlah penting mengingat masyarakat sekitar yang menerima langsung berbagai dampak dari kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup juga terdapat pada proses perizinan khusus dalam penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Pentingnya keterlibatan dari masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dimaksud untuk memberikan
masukan kepada prakarsa dan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan terkait dengan proses perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut. Next. Next. Kemudian ada dampak penting hipotetik. Poin pertama itu perubahan bentang alam. Kegiatan pada tahap konstruksi dalam operasi seperti penyiapan lahan dan pembangunan prasarana dan sarana berimplikasi pada perubahan bentang alam di tapak proyek. Abrasi akibat penyiapan lahan dan pembuatan jalan secara langsung dapat berupa bentang. Kemudian yang kedua, keanekaragaman dan produktivitas hayati. Dampak penting hipotetik yang membentuk isu pokok ini adalah iklim mikro, kualitas udara, kualitas perairan darat dan laut, keanekaragaman vegetasi habitat satwa, keanekaragaman satwa dan biota air. Yang ketiga, dinamika sosial. Dampak penting hipotetik perubahan isu pokok perubahan dinamika sosial adalah aksesibilitas kependudukan, sikap penerimaan dan dukungan dari sikap penolakan dan pertentangan. Yang keempat, perubahan perekonomian daerah. Dampak penting hipotetik berupa isu pokok adalah kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah, dan perekonomian lokal secara ringkas. Next. Kemudian yang berikutnya batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Batas wilayah studi menyangkut dua di sini, yaitu ada pada poin pertama, Makassar New Sport akan dibangun dengan luas lahan sekitar 450 hektar. Dengan demikian, sebagai komitmen untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka MNP ini harus memiliki izin AMDAL. Poin kedua, pelaksanaan studi AMDAL kegiatan proyek Makassar New Sport adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah atau BLHD Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Urip, Sumoharjo, nomor 269 Makassar. Next. Kemudian batas waktu kajian, yaitu penyusunan laporan studi AMDAL dalam kegiatan proyek Makassar New Sport ini akan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan dengan rincian alokasi yang telah diperlihatkan. Oke, dilanjutkan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian metode studi. Selanjutnya, yang pertama yaitu komponen fisik atau kimia. Dalam komponen fisik atau kimia ini yang perlu diperhatikan yaitu iklim, kualitas udara, dan kualitas air. Data iklim yang digunakan pada penelitian ini digunakan sebagai data penunjang atau khusus untuk arah angin diadakan cross-check dengan arah angin yang ada di lapangan untuk arah angin dominan. Selanjutnya, kualitas udara. Data dikumpulkan melalui pengukuran langsung di lapangan dan dianalisis di laboratorium sesuai SNI. Selanjutnya, kualitas air. Kualitas air yang akan dianalisis adalah air permukaan dan air lahan. Selanjutnya, komponen biologi. Penentuan titik sampling didasarkan atas pertimbangan. Yang pertama, lokasi kegiatan yang akan diperkirakan menimbulkan dampak terhadap komponen biologi. Selanjutnya, distribusi komponen lingkungan biologi atau tipe habitat di sekitar lokasi proyek yang diperkirakan akan terkena dampak kegiatan proyek. Yang ketiga, data yang diperoleh dapat mewakili keanekaragaman komponen lingkungan biologi di sekitar lokasi proyek dan relevan dengan studi analisis dampak lingkungan. Analisis data pengumpulan flora dan fauna dilakukan dengan metode inventarisasi atau pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan penduduk setempat. Evaluasi terhadap data flora dan fauna dilakukan secara deskriptif. Next,
Selanjutnya komponen Sosekbud dan lingkungan binaan. Komponen ekonomi budaya. Kajian